Enggak, kalau ada yang nggak baik pun jadi baik gitu loh. Ya susah ya kalau memang sudut pandangnya apa yang saya pikirkan, kan ini sudut pandang saya dengan kalian berbeda, ya silahkan saja. Tugas saya sebagai sesama umat, walaupun saya bukan ustadz ya, saya ustadz dalam arti kata usaha untuk taat. Tugas saya adalah menyampaikan kebaikan, ya, yang dimana tugas saya juga menyampaikan kebaikan adalah mengingatkan bahwa setan itu mendapatkan predikat atau ranking tertinggi ketika berhasil menceraikan suami dan istri yang saling mencintai awalnya. Ya, ingat. Dan kalau kalian ikut dalam proses sehingga suami dan istri, dalam hal ini Insanul dan Mawa, sampai bercerai dengan komentar kalian, dengan ketikan kalian, ya artinya kalian tahu sendiri kan, kalian sudah menjadi kaki tangan setan atau mungkin setan yang berwujud netizen gitu loh, ya. Nggak apa-apa, saya ngomongnya ini keras soalnya memang benar. Kalau kalian mengetik atau berkomentar mendukung perceraian Insanul dan Mawa, sementara kita ketahui bahwa setan rankingnya tertinggi, mendapatkan hadiah terbesar adalah ketika menceraikan, berhasil menghasut, menceraikan suami istri yang saling mencinta. Ya, kalian kan pinter ya. Makasih loh Mbak Fapriliani Pipit. Makasih. Saya hanya berusaha menjadi ayah yang terbaik karena saya sudah gagal menjadi suami yang terbaik. Gitu aja sih Mbak. Ya, setiap pagi semenjak Salma kecil dan adiknya Sean kecil, dari TK sampai SMA selesai, dan tugas itu sekarang masih saya lakukan setiap pagi adalah mengantar anak sekolah. Disitulah momen saya bisa ngobrol sepanjang jalan 30 menit ke sekolah. Ya, saya sadar betul saya jauh dari kata baik sebagai seorang suami. Saya ngaku jauh. Saya jauh sekali dari impian para istri, jauh. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi bapak yang baik. Saya berusaha sekali saya. Terima kasih Bu Fapriliani, terima kasih. Mbak Ika, Mbak Ika lahir tahun berapa nih, Mbak Ika? Maaf saya tanya. Soalnya Mbak Ika nanya nih ke saya, pernah selingkuh nggak Bang? Nanti kalau saya jawab kaget loh. Saya kalau selingkuh nggak rame-rame di berita, ya. Mau sama artis kek, mau sama wanita paling cantik kayak sedunia, nggak ada rame-rame di media. Rame-rame di media tuh hanya pansos. Kalau selingkuh tuh nggak ada rame-rame di media. Pernah selingkuh nggak Bang? Pernah banget. Kan saya bilang tadi, saya bukan suami yang baik, saya bukan suami yang sempurna. Itu. Dan perselingkuhan yang digosipin rame-rame juga udah pernah di media, tapi saya bisa selesaikan dengan baik. Sehingga saya sampai detik ini 28 tahun sama istri saya. Gitu. Mama Willy, selamat pagi. Ariel, selamat pagi.
Lala Ahmad, Ibu, manusia tidak ada yang sempurna. Iya Bu, nggak ada. Perjuangan seorang ayah semoga menjadi inspirasi bapak-bapak. Iya, buat bapak-bapak ya, nggak peduli deh jabatan lo apa, mau pejabat, mau pengusaha, mau pengangguran, sempetin waktu setiap hari anterin anak sekolah. Kalau nggak bisa anterin, belum bangun, jemput anaknya sekolah. Saya begitu, ketika saya ada kesempatan untuk bisa antar sekolah setiap hari udah pasti. Terus kalau bisa ada kesempatan untuk jemput anak sekolah, pulang sekolah saya jemput. Karena saya berusaha untuk menjadi bapak yang baik. Karena sudah gagal menjadi suami yang baik. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya, udah pastilah itu. Papaku juga dulu ori underscore za. Papaku juga dulu selingkuh bang. Tapi balik lagi ke mamaku sampai sekarang udah 45 tahun pernikahan. Big respect, keren. Saya baru 28 tahun. Selamat ya, salam buat papa mamahnya. Tetap kuat menjalani kehidupan berumah tangga. Keren. 45 tahun pernikahan, keren. Zoya Lorenza. Ini Bang Sunan kok muda amat, dia filter kali ya. Tapi enggak, saya nggak pakai filter. Buktinya apa tuh? Jenggot saya putih, kumis saya putih, rambut saya juga putih. Nggak pakai filter. Udah tua, udah 48 tahun Bu. Din 21. Keren nih Pak Sunan, jujur soal apa ya? Jujur soal saya bukan suami idaman, saya bukan suami yang sempurna. Ya, betul. Saya jauh dari kata sempurna untuk sebagai seorang suami. Mr. Simple, salam dari Manado. Monica, pagi, sehat-sehat semua sama-sama. Susilawati, abang umur berapa? Saya 48 tahun. Yang harus disadari, ini Larasati Lala ya, yang harus disadari para suami dan istri adalah bahwa muda tak selamanya. Intinya kebahagiaan adalah menua bersama keluarga. Tuh, keren. Kalau saya udah boleh dibilang menua bersama keluarga ya, karena saya nikah waktu itu umur 21 tahun, istri saya usianya 18 tahun. Nah, sekarang jenggot saya udah putih, kumis udah putih, ya kan? Ini termasuk menua bersama nggak? Gitu. Sampai kadang saya kalau lagi ngobrol sama istri saya tuh kayak tadi malam, gila ya, setengah umur hidup aku sama kamu loh. Istri saya juga bilang, apalagi aku, kata saya, aku dari kecil. Istriku sama bilang, apalagi aku 18 udah sama kamu, katanya. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin lah ya. Tidak, dalam rumah tangga itu solusi bercerai itu jauh-jauhi deh, jauh-jauh. Solusi bercerai jauh-jauh, amit-amit.
Jauh-jauh. Mana istrinya bang? Istrinya ada di rumah depan. Saya lagi di rumah belakang. Terus nih, umur berapa sekarang? Umur saya 48 tahun. Sebenarnya nggak usah ditanya umur lah, kelihatan kok dari jenggotnya udah putih, tidak ada putih-putihnya, kumisnya udah ada putihnya, rambutnya juga banyak putihnya. Punya anjing ya? Iya, saya ada anjing herder, German Shepherd, ada Belgian Malinois. Dulu malah banyak, saya punya Doberman, punya Rottweiler, punya Pitbull, punya Chihuahua, banyak dulu. Sekarang yang banyak di rumah kucing, termasuk saya kucing garong. Ibu Felila, ya betul. Anjing haram kalau dimakan. Anjing haram kalau dimakan. Tapi kalau difungsikan, digunakan untuk jaga rumah, dan ya hanya sebatas itu. Dan sekalipun saya kalau bercanda bermain sama mereka, nggak sengaja terkena hidung atau air liurnya, saya langsung cuci pakai tanah. Tentunya sesuai dengan tuntunan ya. Itu. Bu Yeni kemarin saya dari Sukabumi, Bu. Saya kemarin ada di alun-alun lupa saya namanya. Saya kemarin di Sukabumi. Saya kemarin ke alun-alun apa sih namanya? Kok saya jadi lupa ya? Kemarin saya baru pulang dari Sukabumi. Saya nginep di Pelabuhan Ratu kemarin. Umurnya sama kayak suami saya, tapi suamiku belum banyak ubannya. Nikmati saja apa yang diberikan sama Tuhan. Dijaga di rumah satunya. Jadi saya tuh punya banyak properti lah, baik rumah maupun apartemen. Jadi ya suka-suka aja. Kadang Salma di sini, kayak kemarin dia ada 2 minggu dia di sini, di rumah saya, rumah belakang gitu loh. Nah sekarang dia lagi ada di rumah yang satunya. Assalamualaikum bang, saya selalu dilihat-lihat makin sini abang makin mirip Sunan bang. Iya. Oke, siapa tadi tuh? Nah, ini nih Ibu Luffy Kurniawati. Sayang ya RK cerai, betul. Saya sangat menyayangkan karena saya pribadi mengenal sosok Kang Emil dan Ibu Cinta. Itu sih luar biasa loh, mereka tuh pasangan luar biasa.
Dan saya yakin mereka berpisah itu karena ada campur tangan orang-orang yang mungkin di sekitar, di sekeliling mereka yang ya tidak membuat saya susah ngomongnya ya. Yang pasti saya prihatin kalau ada orang bercerai, karena saya salah satu pengacara yang tidak suka menangani kasus perceraian, apalagi buat pasangan yang sudah memiliki anak. Saya nggak suka. Saya sangat menyayangkan kalau ada pasangan yang bercerai. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Advokat Munir, sarjana hukum. Salam kenal, salam hormat Bang, Makassar. Oh, ini ada pertanyaan. Kalau pengacara itu bermusuhan di pengadilan, apakah bawa ke luar persidangan? Tergantung. Kalau lawan saya menyerang saya secara pribadi, kelar loh. Pasti juga saya sikat secara pribadi. Salam dari Kay. Bang Sunan lebih wibawa kalau rambutnya pendek dan klimis, jangan gondrong Bang. Gini, saat ini saya sedang tidak merepresentasikan apa-apa, jadi ya bosan juga sih. Saya sudah berapa puluh tahun rambutnya pendek terus, karena di tahun 98 pada saat saya ketemu istri saya, rambut saya seperti ini. Ya, buat kalian kalau yang butuh konsultasi bisa DM saya. Kalau saya punya ilmunya, saya bisa memberikan edukasi, pasti saya akan berikan. Tapi kalaupun saya nggak bisa, saya akan rekomendasi ke orang yang lebih mengerti, lebih paham hukum dibanding saya. Silakan teman-teman. Saya lagi nggak mikirin wibawa. Harry, saya lagi nggak mikirin wibawa. Karena buat saya penampilan tuh nggak usah diatur-atur sama orang. Penampilan tuh terserah kita, nyamannya kita seperti apa, happy-nya kita seperti apa sih, gitu. Rizky, usia saya 48 tahun. Pagi semuanya. Bunda Esther, selamat pagi.